Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlinawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus. Pada video kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching dengan rekan sejawat saya, yaitu Alfiatun Nuraini, guru SMA Negeri 1 Gulung Alit, mata pelajaran ekonomi. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Alfi? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana program hari ini kita? Rencananya Ibu mau masuk kelas berapa dengan materi? Kelas 10.1 dengan materinya kelangkaan. Oh iya. Tujuan pembelajarannya apa sih Bu? Tujuannya adalah agar peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata, terutama dalam kebutuhan pokok. Oh iya. Tujuannya itu ya Bu ya. Kira-kira ada pengembangan dalam hal apa sih yang ingin Ibu capai pada pembelajaran hari ini Bu? Pengembangannya itu peserta didiknya bisa secara mandiri dalam pembelajaran, mencari materi yang biasanya kan terpaku sama guru. Ini diharapkan mampu menyelesaikannya sendiri dengan teman, berdiskusi dan berani untuk presentasi ke depan. Oh ya, itu yang ingin dicapainya ya Bu ya. Yang seperti apa sih pembelajaran di kelasnya? Oke, sekarang kita lanjut ke kelas ya Bu ya. Iya Bu. Pagiku cerahku, matahari bersinar,
kehidupan nyata, terutama dalam kebutuhan pokok. Kesepakatan kelas dulu ya. Pertama, izin dengan ibu jika ada keperluan yang mau disampaikan atau kalian mau buat. Yang kedua, saling menghargai dan menerima pendapat orang lain, tanya jawab maupun dalam diskusi. Yang ketiga, berperan aktif ketika diskusi. Jadi nggak cuma satu aja yang berikutnya. Ayo, ibu. Apalagi masih ada 4 lagi faktor yang menyebabkan kelangkaan. Nanti dicari di buku, di internet boleh, atau menurut pendapat kalian juga boleh, apa yang menyebabkan kelangkaan. Nah, LKPD udah dipegang? Ya. Untuk kelompok apa ini? Untuk kelompok visual ada di gambar. Untuk kelompok kinestetik, 2 kelompok ini kalian peragain dulu nih. Ya, kalian peragain dulu. Untuk kelompok audio, di situ kan udah ada link, ya kan? Udah ada link, terus linknya diklik, nah kalian bisa melihat dari situ, ya. Ya, yuk dikerjain. Yang jawab nomor 3. Yang jawabannya deh 1 orang, 2 orang. Nomor 4, yang jawabannya E. Gak ada. Nomor 5, yang jawabannya B. Gina, 1 orang. Gak apa-apa. Kalau di situ ada nilainya ya. Kalau nilai kalian kecil wajar karena kalian belum belajar. Antri ya, antri. Yang sebelah sana? Minyak. Apa ya? Antri minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, dalam pendampingan individu kelima ini, saya akan mempraktekkan supervisi akademik dengan praktek coaching bersama dengan Bapak Pengajar Praktik Bapak Angga Priyakusuma dan rekan sejawat saya Ibu Alfiatun Nur Aini, guru mata pelajaran ekonomi. Di video kali ini merupakan tahapan yang ketiga setelah sebelumnya ada pra-observasi, observasi yang sudah dilaksanakan di kelas 10.1 dan hari ini adalah pasca observasi. Baik, bisa kita mulai ya Bu Alfi? Nah, ya. Tadi sudah ya. Gimana kabarnya Bu Alfi? Alhamdulillah bahagia. Bahagia. Bahagia kenapa hari ini Bu? Cerah. Cuaca cerah, suasana hati juga senang nih kayaknya kalau ibu senyum-senyum bahagia gitu ya. Ya, baik. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelasnya gitu. Gimana perasaan ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas yang sebelumnya kita sudah ada pembicaraan juga sebelum pelaksanaan? Alhamdulillah setelah diobservasi lebih lega Bu. Karena sebelumnya kan deg-degan, gimana ini? Mau di, oh iya.
Ya, jadi dari hasil pelaksanaan kita kemarin yang kita sudah ada pembicaraan sebelum pelaksanaan observasi terkait pembelajaran ibu yang akan dilaksanakan, saya mau tahu dulu nih refleksi dari ibu dulu mengenai hal yang sudah kita laksanakan itu, mulai dari tahap pra observasi sampai dengan observasi. Ibu refleksi dulu gitu kegiatan dari kejadian itu, peristiwa apa yang ibu alami, bagaimana perasaannya, dan kira-kira ada hal yang masih mengganjal nggak di hati perasaan ibu itu. Ayo mungkin sekarang dimulai dari refleksi ibu dulu gimana. Pertama, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya pertama diwawancara oleh Bu Marlina. Setelah itu saya diminta untuk melakukan tindakan kelas. Sebelum melakukan tindakan kelas, saya melakukan pengambilan angket, Bu. Angket untuk dianalisis tentang pembelajaran siswa. Kenapa itu dilakukan? Karena untuk menentukan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa yang didapat itu pertama ada auditori, visual, dan kinestetik. Kinestetiknya itu ada 2, pas kebetulan di 10-1. Kalau audionya itu 1, visualnya itu juga 1, cuman lebih banyak siswanya daripada audio. Cuma kalau misalnya apa Bu yang untuk buat gambar itu Bu? Auditori. Ya, auditorinya itu mau dibuat 2 kelompok, itu terlalu sedikit, jadi dibuat 1 aja. Nah, setelah itu materinya adalah tentang kelangkaan. Dengan tujuan pembelajarannya adalah untuk mengaitkan agar peserta didik mampu memecahkan masalah terhadap kelangkaan. Untuk itu modelnya diambil PBL karena berkaitan dengan permasalahan yang ada. Karena kan materinya tuh kelangkaan terkait sama kehidupan kita, Bu. Nah itu jadi pakai modelnya. Dengan metodenya bertanya jawab, diskusi, dan presentasi. Lanjut, habis itu kegiatannya pertama pendahuluan seperti biasa absensi. Kalau kemarin itu alhamdulillah yang kiranya nggak ada yang hadir karena sedikit ya Bu ya, habis perpisahan capek, ternyata ada hadir. Terus habis itu menyampaikan tujuan pembelajaran, habis itu ada persepsi, motivasi, kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas ada pertanyaan pemantik, lalu ada pertama menggunakan pretest, menggunakan Google Form dan sudah ada linknya. Lalu habis itu dibagi lagi siswa yang tadi Bu setelah penyebaran angket dibagi siswa menjadi 4, audio, visual, kinestetik. Lalu kegiatan intinya itu ada pertama memberikan stimulusnya itu berupa gambar yang ditampilkan melalui PPT. Habis itu siswa diberikan LKPD, di mana LKPD-nya itu disesuaikan. Kalau yang misalnya auditori itu berarti dengan gambarnya itu tentang kelangkaan BBM. Terus yang kedua ada 2 gambar Bu. Terus yang kedua ada visual itu maka peserta didik diberikan link video ya, link video dari YouTube. Terus yang ketiga itu ada kinestetik. Kalau kinestetik ini ada 2 grup, di mana kedua-duanya itu melakukan praktik langsung dengan saya gitu Bu. Yang jual beli yang mana hanya ada 1 minyak tapi banyak-banyak membelinya. Jadi menyebabkan terjadinya kelangkaan tersebut. Terus setelah itu siswa setelah diberikan LKPD sesuai dengan gaya belajar masing-masing, mereka mulai mengerjakan, boleh membuka handphone, buku paket, atau melihat sekitar. Setelah selesai, siswa diberikan untuk presentasi. Presentasinya pun ini Bu, hanya duduk di meja, tidak maju ke depan. Presentasi menggunakan LKPD. Setelah itu saya memberikan penguatan untuk kegiatan inti. Kegiatan penutupnya saya memberikan lagi Google Form yang isinya post-test. Isi post-test sama pre-test tadi sama, cuman hanya dibalik. Sama KKO-nya, intinya hanya sama KKO-nya, tingkatannya sama. Terus setelah itu
memberikan rangkuman, refleksi diri. Setelah itu memberikan nanti untuk memberikan materi, memberikan apa sih yang harus dipelajari untuk pertemuan selanjutnya, dan penutup. Suasana saat pembelajaran itu ya pertama ini Bu, kira-kira gimana nih siswa pertama kali menerapkannya itu untuk pembelajaran saya. Jadi takut juga, tapi alhamdulillahnya berhasil. Terus yang kedua, ada juga siswa yang mungkin kurang berperan mungkin di situ Bu. Perasaannya jadi ya senang juga. Sudah melaksanakan itu. Dari segala rangkaian yang Ibu jelaskan tadi gitu loh, menurut Ibu kekurangan yang menurut Ibu dirasakan itu apa saja dari pelaksanaan yang sudah waktu kita diobservasi kemarin itu? Pertama, kalau saya pribadi menyadari kekurangan saya itu cepat Bu dalam bicara. Ngebut banget itu menurut saya dalam menyampaikannya gitu. Iya, saya merasa kok udah nyampe sini sih tiba-tiba gitu. Terus yang kedua, disesuai dengan arahan FPP-nya tetap, tapi ada yang menurut Ibu pembicaraan Ibu yang terlalu cepat begitu ya? Iya Bu, ngebut. Terus yang kedua itu ini Bu, alokasi waktu. Jujur kemarin kalau misalnya untuk waktu kemarin kurang kalau saya menerapkannya. Ada lagi mungkin yang masih ingin Ibu sampaikan terkait refleksi pelaksanaan yang dilaksanakan kemarin itu Bu, dan mungkin itu tadi Bu, pengelolaan kelasnya itu tadi saya juga kurang dalam pengelolaan kelasnya gitu ya. Nah, terima kasih Ibu Alfi atas refleksinya. Ibu sudah melaksanakan rangkaiannya seperti juga yang kemarin saya lihat seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mungkin ini ada topik pembicaraan yang ingin saya sampaikan ke Ibu terkait ini hasil observasi saya di kelas kemarin itu. Saya lihat dari yang sudah dilaksanakan Ibu di kelas kemarin itu, di awalnya saya Ibu menyiapkan dulu anak-anak baris di luar kelas orang itu ya, untuk mengetahui kondisi emosional siswa gitu. Di tahap itu Ibu menyampaikan anak masuk kelasnya itu pakai metode switch ya, jadi bergantian Ibu. Terlihat raut bahagia di wajah anak-anak, saya melihat itu bagus sekali gitu. Jadi ketika mau belajar, ketika ada permainan mau masuk kelasnya itu bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih berbahagia dulu sebelum masuk kelasnya gitu. Itu yang saya lihat kemarin itu. Kemudian di dalam kelasnya Ibu biasa mengawali dengan berdoa, dan memang kegiatan di sekolah kita yang rutin dilaksanakan itu mengaji ya Bu ya, walaupun memang ada kategori surat-surat pendek yang kita awali dengan kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan yang baik di sekolah kita. Kemudian Ibu juga kemarin sudah mengabsen kehadiran siswa, menanyakan bagaimana kondisi anak-anaknya gitu. Kemudian setelah di absen Ibu menyampaikan ketidakhadirannya. Kemudian ada yang kurang itu menurut saya kemarin Ibu pada apersepsinya gitu loh. Jadi apersepsi yang mengaitkan tapi memang tidak di awal, ketika sudah mulai masuk kegiatan stimulus baru terlihat kegiatan apersepsi yang Ibu laksanakan gitu. Jadi di awal saya awalnya tidak apersepsi dulu gitu, ternyata memang Ibu letakkan posisinya di kegiatan pemberian stimulus pada pertanyaan pemantiknya gitu. Tapi itu tidak mengurangi esensinya, bahwasanya tetap tercapai bahwasanya anak-anak itu tahu loh pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-harinya itu apa dan seperti apanya itu. Kemudian seperti juga yang terlihat gitu kemarin, memang kalau gaya bicara, gaya ngobrolnya Ibu agak cepat memang gitu, tapi tidak membuat anak-anak jadi merasa, karena kalau memang anak-anak itu merasa agak kesulitan, dia akan menanyakan kembali, Bu mohon diulang kembali. Jadi pada dasarnya pada saat penyampaian materi oleh Ibu untuk yang pembagian kelompok itu sudah bagus. Kemudian pada pembelajaran yang berdasarkan gaya belajar tadi ya Bu ya, sudah terlihat bahwasanya untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori Ibu menampilkan poster gambarnya. Ketika anak-anak yang
visual, ibu menampilkan video. Selain itu juga dari video itu ada penjelasan yang ibu sampaikan. Untuk anak-anak ibu kinestetik juga sudah melaksanakan sesuai dengan yang ibu sampaikan tadi. Mereka praktek langsung bagaimana kalau terjadi kelangkaan seperti itu di kelasnya. Kemarin ibu saya lihat bawa minyak goreng ya, jadi memang hal yang langka dan semua orang membutuhkannya. Kemarin saya lihat itu, jadi itu bisa membuat anak untuk termotivasi, oh bagaimana sih mengantisipasi ketika menemui hal seperti itu. Hanya saja pada tahap yang diskusi gitu, seperti yang kita tahu pengelolaan kelas kita memang kemarin tempat duduk sudah disesuaikan dengan kelompoknya gitu. Jadi untuk diskusi dalam interaksi antar kelompok sudah terlihat gitu. Ibu berkeliling menyampaikan tentang ini, petunjuk pengisian LKPD-nya ibu sudah membimbing gitu loh. Tapi di saat presentasi gitu, ketika kelompok satu yang menyampaikan, terlihat beberapa anak itu masih sibuk dengan yang belum presentasi gitu. Jadi tidak memperhatikan presentasi anggota kelompok lain, tapi dia masih sibuk, saya menyiapkan, saya mau presentasi gitu loh. Jadi memang mungkin alokasi waktunya yang kurang gitu. Jadi ketika anak harusnya sudah selesai semua, tapi karena keterbatasan waktu jadi terkendala di situ. Tapi untuk tahap yang sesuai dengan RPP dan yang dilaksanakan itu sudah sesuai. Ya, ada beberapa yang perlu diperbaiki menurut catatan saya. Kemudian di akhirnya Bu, masalah penugasannya gitu. Ya, karena ini tipenya untuk yang pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Ibu sudah benar tuh menganalisis gaya belajarnya dengan menggunakan angketnya sehingga ketemu gaya belajaran masing-masing. Untuk yang tugas akhirnya Bu gitu loh. Alangkah baiknya di akhirnya itu misal ada tugasnya itu untuk yang kelompok auditory, tugas yang diberikan juga berupa pembuatan yang sesuai dengan gaya belajarnya, yang visual juga dengan berupa kumpulan video, atau dia mempraktekkan seperti yang sudah dilaksanakan itu untuk tugas berikutnya. Jadi kurangnya di akhir ketika penugasan Ibu menyampaikan harusnya tugasnya itu sesuai dengan gaya belajar. Itu catatan dari saya terkait pelaksanaan. Sekarang yang ingin saya tanyakan terkait RTL-nya Bu, rencana tindak lanjutnya gitu. Terkait tadi kita sudah merefleksikan ya Bu ya kegiatan observasi di kelas. RTL-nya dari pengalaman yang sudah Ibu sampaikan tadi, refleksinya, begitupun catatan dari saya, apa sih rencana Ibu ke depannya untuk bisa memperbaiki pelaksanaan pembelajaran ke depannya untuk bisa lebih baik lagi? Ya, ini kan baru diterapkan satu kelas Bu. Ya. Kedepannya akan diterapkan di 4 kelas lainnya atau kelas yang akan datang, kelas 10 nanti. Dengan pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, jadi diterapkan di semua kelas tempat Ibu mengajar gitu ya, melalui tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan pada saat pra-observasi dan observasi. Gitu. Terus gimana nanti kan sama kayak ini dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana nanti mungkin akan dilengkapi lagi kan, kayak mungkin SDG-nya lebih ada lagi gitu. Kan kemarin kan cuma saat mau masuk kelas saja belum, saat pembelajaran belum ada, mungkin itu. Terus lagi untuk apa namanya Bu, pertama tadi itu yang pertama kan saya cara bicaranya cepat, mungkin lebih mengurangi bicara atau menggunakan gambar atau video lebih ke arah situ Bu, dengan penayangan tersebut untuk stimulusnya. Terus yang kedua untuk alokasi waktunya mungkin lebih dipersiapkan lagi. Kayak kemarin itu kan walaupun di LKPD itu sudah ada ketuanya, udah dikasih tahu ketuanya siapa, sekretarisnya siapa supaya anggota. Nah itu mungkin nanti ketika misal saya mau di kelas 12 sudah saya siapkan nih ketuanya si A, langsung saya pilihkan, sekretarisnya siapa langsung, jadi biarin lebih menghemat waktu. Terus lagi untuk siswa yang belum aktif dalam diskusi itu tadi mungkin lebih didampingi atau ditegur atau gimana, tapi sebisa mungkin saya akan mendampingi biar jadi lebih baik lagi dari yang sekarang Bu. Ya, diskusi
bisa lebih hidup. Ya. Jadi coba kita review kembali ya, bahwasanya rencana tindak lanjut yang akan Ibu Alfi laksanakan ke depannya terkait refleksi dari kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Ibu akan melaksanakan kegiatan itu di pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini di semua kelas yang Ibu ajar. Kemudian ada rencana tadi melaksanakan breaking-nya gitu lah. Kira-kira ada gambaran dari Ibu breaking yang seperti apa sih yang akan Ibu laksanakan? Kalau tadi kan dari di awalnya tuh gitu kan ada gambaran, nanti kan mungkin di tengah pelaksanaan pembelajaran itu kan dilihat anak-anak sudah mulai agak bosan baru dilaksanakan breaking-nya. Kira-kira ada breaking apa yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Mungkin ini kayak Bu, kayak lutut pundak kaki gitu aja. Oh ya, bisa ya. Jadi nanti dimodifikasi lah ya. Nanti jadi anak itu bisa lebih semangat belajar, lebih fokus ketika setelah melaksanakan kegiatan breaking. Itu bagus sekali. Kemudian cara bicara yang cepat, nah itu dilatih berarti. Tapi ya ketika berbicara yang penting jelas terdengar. Cepat kalau jelas terdengar nggak apa-apa, tapi maksudnya lebih bisa dipahami dengan baik oleh anak. Nah, itu rencana yang sangat bagus sekali. Semoga. Satu lagi Bu. Oh iya, Ini tadi Bu, dan masukan dari Ibu tugas. Jadi ada tugas. Oh iya, Tugas sesuai dengan gaya belajarnya. belajar. Betul sekali. Ya, jadi artinya sudah sedikit beberapa yang memang perlu diperbaiki, mulai dari siswa yang aktifnya kita sudah mulai dipersiapkan, jadi tidak memakan waktu banyak ketika pelaksanaan diskusi dan tugas belajar. Terima kasih sekali nih Bu Alfi atas diskusi percakapan kita hari ini. Itulah, semoga apa yang sudah kita rencanakan ini bisa dilaksanakan menjadi tindak lanjut yang lebih baik untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah kita ke depannya supaya lebih baik lagi. Jadi semoga bisa dilaksanakan, diterapkan di semua kelas dan bisa diikuti oleh rekan sejawat yang lainnya. Jadi kalau hari ini saya baru mengajak Ibu, ke depannya kan jadi ada 2 orang yang bisa mengajak, saya mengajak yang lain lagi, Ibu juga bisa mengajak yang lain lagi. Jadi sampai kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid, dan itu memang runtutan dari kurikulum merdeka yang memang dilaksanakan di sekolah. Itu saja Ibu Alfi, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga intinya kita bisa memperbaiki pembelajaran di sekolah kita ini menjadi lebih baik. Ya, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.